Jadi sebetulnya maka itu nggak ada yang sulit. Dalam agama Islam ini semuanya gampang. Yang sulit itu hanya pikiran kita. Yang sulit itu hanya pikiran kita. Kalau mau dihitung-hitung perintah-perintah dalam Al-Quran ini masih lebih berat kerja dari sawah. Kemudian alhamdulillah ya, kita ini alhamdulillah. Kita ini kalau tanpa hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa duduk menghadiri majelis ini. Tanpa hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, kita belum tentu jadi orang muslim. Nggak bisa jadi orang muslim. Kita ini beragama Islam ini adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat. Nikmat dari Allah itu banyak. Tapi nikmat itu ada juga yang diberikan kepada seluruh makhluk. Makhluk Allah itu banyak. Ada hewan, ada manusia, ada jin, dan yang lain. Nikmat Allah itu ada yang diberikan kepada seluruh makhluknya, baik manusia, jin, hewan, dan yang lain. Seperti apa? Seperti mata bisa melihat, lidah bisa merasa, bisa bernafas. Ini adalah nikmat yang telah diberikan kepada Allah kepada seluruh makhluknya. Jadi itu bukan hal yang istimewa. Ya, maka itu kalau ada orang sombong karena dia diberi badan yang keker, diberi kekuatan yang lebih, keliru. Itu bukan keistimewaan, itu hal yang biasa. Kalau mau keker-kekeran, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan gajah. Ambil gajah, ya kalah keker kon masih fitness 3 tahun. Coba panco ambil gajah. Ya tidak ada apa-apa nih. Nah, itu adalah sebuah nikmat yang biasa. Bukan hal yang istimewa. Nikmat dijadikan orang kaya. Orang kafir pun ada yang lebih kaya. Orang kafir pun lebih kaya. Itu adalah nikmat yang diberikan kepada seluruh manusia. Nikmat yang lebih agung, yang paling agung, yang tidak diberikan kecuali kepada orang pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat dijadikan kita orang yang beriman kepada Allah. Nikmat dijadikan orang yang Islam. Nikmat dijadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar. Semua nikmat itu wajib kita syukuri. Terutama nikmat Islam, nikmat iman ini. Nikmat jadi umat Nabi Muhammad. Agama itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai yaumil qiyamah, yang benar di sisi Allah itu cuma Islam, nggak ada selain Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu memiliki syariat sendiri-sendiri, ada aturannya sendiri-sendiri, tapi semua kembali kepada Islam. Ada yang puasanya 40 hari, ada yang puasanya sekian hari. Kalau umatnya Nabi Muhammad hanya puasa di Ramadan. Umat dahulu itu juga ada sholat, ada puasa, tapi beda caranya. Sholatnya mungkin lain, puasanya lain. Ada syariatnya sendiri. Tapi Islam, gunanya Nabi itu untuk apa? Gunanya Rasul itu untuk menyampaikan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Paling afdolnya di antara para umat dari itu, mulai umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, dan yang lain, paling afdol itu umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dijadikan umat yang paling afdol. Ini adalah nikmat bonus lagi. Sudah dijadikan orang Islam, hidayat Islam, dijadikan umat Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Nikmat yang sangat agung yang harus kita syukuri. Nggak boleh kita lupakan. Apa istimewanya? Yang pertama, jadi umat Nabi Muhammad itu sudah istimewa, dan itu sudah dijamin dalam Al-Quran bahwa umat yang paling afdol, umat yang paling awal masuk surga nanti adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Bisa bayangkan, kita nggak pernah memandang Nabi, nggak pernah ketemu Nabi, tapi dijadikan umatnya dan cinta kepada Nabi SAW, itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hidup di zaman Nabi, belum tentu kita ini iman sama Nabi. Nabi itu kalau kita dengar ceritanya, kita baca maulid, maulid tiba, maulid habsyi, burda, itu isinya memuji Nabi Muhammad SAW. Begitu luar biasa pujian-pujiannya. Kalau dibayangkan wajahnya itu luar biasa, tampannya, gantengnya itu luar biasa. Kalau diibaratkan bulan, satu bunderan itu.
bundaran kipas itu misalnya. Itu kalau diibaratkan ketampanan Nabi Muhammad, kegantengannya Nabi Muhammad itu, bundaran kipas itu setengah, ya bundaran kipas itu diambil setengah, setengahnya dibagi setengah lagi, setengah ya sepertiganya untuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini gantengnya luar biasa, gantengnya Nabi Yusuf luar biasa, sampai diceritakan di Al-Quran itu apa? Ketika Nabi Yusuf keluar, di situ ada perempuan-perempuan ngelihat Nabi Yusuf ini saking gantengnya ketenggengen. Motone iki gak iso sampai dhek iki ngetok-ngetok buah, ngetok-ngetok bawang. Lagi motong-motong buah, motong-motong bawang, nggak kerasa tangannya kena. Nggak merasa sakit. Kenapa? Saking kagumnya, begitu kagumnya ngelihat wajah Nabi Yusuf. Sret, sret. Nggak kerasa tangannya. Tangannya hilang keiris. Tapi tidak berasa, kenapa? Karena indahnya wajah Nabi Yusuf. Itu sepertiganya. Sepertiga lagi dibagikan ke seluruh manusia. Sisa setengah. Buat siapa setengah? Untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Yusuf yang seperti itu masih di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kok bisa Nabi Muhammad nggak ada ceritanya perempuan sampai terpotong tangannya ngelihat Nabi Muhammad? Kenapa? Karena Nabi Muhammad diberi wibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga orang ini mau memandang tidak enak. Setiap kelihatan Nabi Muhammad langsung tunduk. Kenapa? Begitu wibawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari fisik aja sudah luar biasa, akhlak luar biasa, mukjizat luar biasa. Tapi apakah yang hidup di zaman Nabi semuanya beriman kepada Nabi? Enggak. Bahkan ada yang yakin bahwa ini adalah seorang Nabi. Melihat mukjizatnya Nabi. Mukjizatnya dilihat loh, bisa belah bulan. Sampean kalau kena orang keramat ya. Lek wis ketok wong iso mlaku ning ngene banyu. Melihat orang bisa jalan di atas air. Wah, Masya Allah ini orang hebat. Padahal enggak sholat. Tetap dianggap wali pokoknya wis. Wih, iki makrifat iki pisan. Pokoknya iki wis hakikat iki wis ilmune wis dhuwur iki, gak perlu sholat iki. Apa iso mlaku nek banyu? Kena keramat dikit wis ngeblak. Ini yang belah bulan, yang dibelah bulan. Sampai tahu bulan, iku diketok. Mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang di zaman itu, orang kafir Quraisy melihat mukjizat itu dilihat oleh mereka, tapi mereka apakah beriman? Enggak beriman. Kenapa enggak beriman? Tahu kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kita semua ini tanpa meminta, kita sudah dijadikan orang yang beriman, diberi hidayah oleh Allah. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Lebih-lebih ya, syariatnya Nabi Muhammad ini syariat yang paling gampang, syariat yang paling enak, nggak ada ceritanya berat, itu nggak ada. Beratnya dari mana? Nggak ada. Dibandingin umat-umat dulu, nggak ada apa-apanya kita. Dibandingin umatnya Nabi Musa, di zamannya Nabi Musa itu, kalau orang melakukan perbuatan dosa, itu tertulis langsung ada di pintu rumahnya. Yang nulis malaikat, bukan Pak RT, bukan Pak RW. Yang nulis langsung malaikat, nggak bisa dihapus, nggak bisa dihapus. Jadi ketahuan, Bapak Fulan melakukan maksiat ini, langsung kelihatan semua, semuanya bisa tahu. Jadi betul-betul malu mereka ini, berjaga-jaga betul, ketat. Kemudian kalau mau taubat, nggak cukup dengan astagfirullah, saya pokoknya mau taubat, nggak cukup. Terus bagaimana? Harus dibunuh. Harus dibunuh. Ini ada di Al-Quran. Ya. Faqtulu anfusakum fataba alaikum, ada itu di juz 1. Ya. Harus dibunuh dulu baru diterima taubatnya. Ini berat kalau dibuat kita. Bagaimana umatnya Nabi Muhammad ini enak, ringan. Kita ini apa sih? Beratnya di mana? Puasa. Sampai tahu puasa zaman dahulu. Orang-orang Yahudi, orang Nasoro zaman umatnya Nabi Musa, Nabi Isa dulu. Puasa, ada puasa, wajib puasa. Berapa hari? Dalam setahun 40 hari.
Ada yang mengatakan 50 hari. Orang-orang kafir zaman dahulu. Puasanya berbeda dengan kita. 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari. Puasanya kayak apa? Kalau kita ini kan mulai subuh, munculnya hari sampai maghrib. Maghrib oleh mangan es wis. Es campur, soda gembira, macam-macam es. Zaman dahulu, puasanya tahu berapa lama? Puasanya itu 24 jam. 24 jam, setelah 24 jam boleh makan, boleh minum, setelah itu puasa lagi 24 jam lagi. Itu selama 40 hari. Kalau kita jadi umat dahulu, nggak sanggup. Jadi umatnya Nabi Musa, dijak perang ini tuh, nggak sanggup. Ini nikmat dari Allah, kita dijadikan umat Nabi Muhammad enteng. Puasa 30 hari cuma 14 jam. Mari kuno mangan sak warekmu balas dendam kan. Sholat ini cuma sehari 5 kali. Nggak berat. Mana kewajiban Allah yang berat? Nggak ada yang berat. Saya mau tanya sama panjenengan sedoyo ini. Sholat paling banyak berapa rakaat? Yang wajib ya. Sholat paling banyak berapa rakaat? Berapa? 4 rakaat. Sholat isya, zuhur, asar. Mau tanya saya, sholat isya berapa lama kira-kira? 1 jam nyampe? Hah? Setengah jam nyampe? Ndak, wis anggapan 10 menit sak wiritane. Wiritane dawa wis niku 10 menit. Ya. 10 menit iku sholat isya. Sholat asar, sholat zuhur berarti berapa? 30 menit, setengah jam. Sholat subuh pirang menit? Hah? Pirang menit sholat subuh? Anggapan 10 menit pisan wis. Sholat zuhur anggapan 10 menit pisan. Berarti total dalam 1 hari kita butuh 50 menit untuk sholat. Kira-kira beratnya ada di mana gitu? Kita ini dalam 1 hari ada waktu 24. Yang diminta sama Allah itu 50 menit. 50 menit buat sholat. Itu pun 50 menit masih dipisah-pisah, tidak langsung. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak langsung. Kira-kira beratnya ada di mana? Saya mau tanya sampean. Kalau kerja berapa jam? Ayo. Kerjanya berapa jam sampean ini? 7 jam, 8 jam. Yang di sawah saya mau tanya. Berapa lama ada di sawah? Oh, isuk mulai jam 7 sampai jam 4, jam 3. Iya kan? Oh, itu kena matahari, angkat-angkat, ngeduk-ngeduk, nyangkul, sekian jam, 7 jam, hebat, luar biasa, kuat. Kadang masih umur 60 masih kuat ke sawah. Subhanallah. Umur 60 loh ini, masih kuat ke sawah. Saya itu kadang heran, subhanallah, kok bisa ya kuat. Tapi kalau suruh ke masjid, sholat 10 menit, wabot, luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira sholat sama ngangkat wedi sak karung lebih berat mana? Lebih berat mana? Saya mau tanya. Sholat sama ngangkat wedi sak karung luwih abot endi kira-kira? Lebih berat mana? Mak bisa ngangkat wedi kuat, sholat gak kuat. Nah ini kan aneh. Kira-kira beratnya di mana? Lebih berat mana? Sholat sama kerja di sawah. Kalau bilang Islam, kok iso Islam ya wabot akeh aturane, endi dudukno aku. Mana yang beratnya itu mana? Dituntut bayar? Ya enggak. Dituntut angkat-angkat? Ya enggak. Untuk pahala iya. Apa beratnya? Zakat. Zakat itu bagi yang mampu. Punya uang 100 juta misalnya. Wajib dibayar zakat. Kenapa? Supaya memberikan kepada orang-orang yang miskin daripada orang muslim. Berapa yang dikeluarkan? Setengahnya. Udah, Allah pakai 2,5%. Cuma 2,5%.
100 juta, 2%-nya berapa? 2,5%-nya berapa? 2,5 juta. Ya Allah. Ngetokno iku lho abot. Subhanallah. Jadi sebetulnya kalau berat enggak ada. Itu hanya karena diri kita aja nggak mau. Umat ini luar biasa. Maksiat dibanding zamannya Nabi Musa yang nggak ada apa-apanya, langsung ditulis namanya. Umatnya Nabi nggak ditulis. Maksiat sembunyi-sembunyi nggak ada yang tahu, urusannya dia dengan Allah. Kalau mau tobat, wah langsung diampuni dosanya. Dosanya langsung diampuni sebesar apapun dosanya. Kecuali yang berkaitan dengan hak manusia, seperti utang atau yang lain harus bayar. Tapi kalau misalnya mabuk, zina, narkoba, apalagi begal, ya begal kudu balekno sepeda aja. Tapi lek gak iso sedekahno duwe nang masjid. Ya. Itu sampean taubat diterima sama Allah. Diterima sama Allah. Diampuni lagi dosanya. Sudah diampuni dosanya seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu duwe dosa apa? Gak ono. Orang taubat sama seperti itu. Seperti anak bayi baru lahir, nggak punya dosa orang yang baru taubat. Luar biasa Islam. Jadi ringan. Ya, tinggal kita jalankan sholat, puasa, bermuamalat yang bagus, selesai. Nggak ada beratnya, nggak ada. Beratnya di mana? Soro beb ninggalno mabuk, ninggalno apa ya, wis kebiasaan beb, abot beb. Sebetulnya ya di dalam Islam itu ketika ada perintah seperti perintah sholat atau puasa, itu di Al-Quran itu bahasanya itu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah, artinya jalankan perintah itu semampu kalian. Sholat tuh beb, saya tidak bisa beb, kaki saya sakit, dengkul ini mari tabrakan beb, kan sholat harus berdiri, saya nggak bisa berdiri, ya sudah sholat duduk. Beb nggak mampu puasa, kenapa? Hamil, takut anaknya nggak sehat, takut saya yang drop, bagaimana? Ya sudah nggak usah puasa, nanti kalau sudah lahir puasa. Ringan, nggak berat. Tapi kalau dalam larangan, memang di Islam tegas. Fattaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, artinya tinggalkan sebisa mungkin, tinggalkan, nggak ada alasan. Kenapa? Para ulama mengatakan, karena kalau dalam melakukan maksiat, dalam meninggalkan maksiat itu nggak perlu kita melakukan sesuatu apa-apa kecuali satu hal, apa? Menahan diri, selesai. Untuk meninggalkan maksiat kita nggak perlu apa-apa, hanya cukup menahan diri. Kalau sholat kita harus wudhu, harus sholat ngadep kiblat, berdiri, rukuk, sujud. Kalau ninggalkan mabuk, cukup menahan diri. Kira-kira beratnya di mana? Cukup nahan diri. Jadi menjaga jangan sampai kita kena. Itu nggak diperintahkan harus begini nggak ada. Cukup tahan diri. Maka itu nggak ada kata-kata nggak mampu, itu nggak ada. Pasti mampu kalau bisa. Kenapa? Wong nggak dituntut apa-apa, cuma nahan diri. Misalnya, ya mohon maaf, ini contoh yang paling gampang. Sebetulnya saya nggak pengen contoh ini, cuma ini contoh paling gampang ini. Orang kebiasaan rokokan, ya kebiasaan rokokan. Lek gak rokokan ndase sepaneng, ya posang beb, tak bisa mikir, ya apa? Coba ditahan. Tidak boleh rokokan selama 2 hari. Gak rokokan blas wis rong dino. Kira-kira yang didapatkan sama dirinya apa? Masuk rumah sakit? Ya enggak. Darahnya drop? Ya enggak. Mati? Apa maning? Ya enggak mati. Terus berarti kan cukup menahan. Enggak perlu apa-apa, cukup menahan. Orang yang mabuk sama. Orang yang mabuk misalnya ini ya, biasa mabuk, ditahan ada di kamar misalnya,
nggak boleh mabuk. Berhenti mabuk 2 hari, mati. Ya enggak. Jadi sebetulnya maka itu nggak ada yang sulit. Dalam agama Islam ini semuanya gampang. Yang sulit itu hanya pikiran kita. Yang sulit itu hanya pikiran kita. Kalau mau dihitung-hitung perintah-perintah dalam Al-Quran ini masih lebih berat kerja dari sawah. Lebih berat ngangkati kentang sak karung. Ngangkati beras sak karung. Iku luwih abot daripada sholat. Luwih abot daripada poso. Poso cuma cukup gak mangan tok wis. Tidak ada yang berat. Jadi yang buat berat itu hanya pikiran kita. Hanya pikiran kita.